sini ada ada yang nanya, apa yang akan dilakukan jika mulai dari nol? Di sini, gue bakal bahas apa yang bakal gue lakuin kalau misalnya gue mulai lagi dari nol. Jadi diambil semua uang gue, semua koneksi gue diambil, gue start from zero lagi sekarang, tapi dengan ilmu yang gue punya, gue kira-kira bakal cari duit di opportunity yang mana dan gimana caranya. Di sini jadi gue bakal outline pemikiran gue kalau semuanya tuh diambil dan gue mulai dari nol. Tapi di sini kalian harus lihat video ini sebagai perspektif gue. Jadi mungkin orang yang sama kalian tanya pasti jawabannya beda-beda. Apa industri yang dia mau mulai? Tapi ini kan dengan skill set yang gue punya, apa kira-kira industri yang gue bakal masuk dan gue ibaratnya cari cuannya di mana. Kalian nggak perlu ikut kelas-kelas bisnis atau yang diajarin sama orang. Kalian cukup nonton video ini aja. Gue akan outline ke kalian step by step gimana caranya. Step yang pertama, karena di otak gue ini gue udah punya mindset, gue lumayan ngerti tentang konsep uang. Gue tahu kalau mau gue cepet jadi kayanya, mau 0 ke 100-nya cepat, gue nggak akan tukar waktu gue untuk uang. Jadi gue bakal eliminasi semua pekerjaan yang nuker waktu gue untuk uang dan terbatas di situ. Maksudnya apa? Dulu kan gue sempat jadi wedding organizer. Dulu gue sempat kerja-kerja jasa-jasa yang tukar waktu gue untuk uang. Itu bakal gue hilangin. Jadi gue nggak bakal lakuin pekerjaan kayak gitu. Tapi gue cari pekerjaan yang constraint-nya, ya time constraint itu bukanlah sebuah waktu. Jadi untuk bisa bikin uang, ya let's say ini kita mau dari 0 ke, ya misalnya 100 juta per bulan atau bahkan aset 1 miliar. Stepnya ada 2. Yang pertama, ya cari uangnya di mana. Yang kedua, gandain uangnya gimana. Kalau 2 ini kalian ngerti, cari uangnya di mana, gandain uangnya di mana, uang kalian pasti 1 miliar. Ini tinggal jagoan-jagoannya kita aja. Nah, gue tahu uang itu selalu beredar, berputar secara cepat. Jadi tujuan kita adalah gimana caranya ambil uang dari orang. Karena gue udah sering bahas di video-video gue, uang itu nggak pernah bisa diciptakan. Uang itu cuma diambil dari orang lain. Yang bisa ciptain uang adalah bank sentral. Jadi opsi pertama, ya ini opsi pertama. Kita bahas cari duitnya dulu, baru kita akan bahas gandain uangnya. Cara cari duitnya ini yang bakal gue lakuin kalau misalnya mulai dari nol. Gue kan cari ya pekerjaan yang menurut gue skill gue kan paling tajam di sana. Yaitu gue dari dulu I've always been a good salesman ya. Jadi gue itu adalah seorang sales. Gue pernah jualan properti, gue pernah jualan yang macam-macam. Jadi gue pasti cari pekerjaan yang basisnya sales. Kenapa sales? Orang bakal bilang, aduh nggak mau lah jadi sales nawar-nawarin orang. Tapi sales itu nggak ada time constraint-nya. Kalian nggak digaji proporsi dengan waktu kalian. Tapi kalian digaji berdasarkan result kalian. Dengan skill sales yang gue punya sekarang, gue yakin kalau gue jadi jualan apapun. Lo mau kasih gue jualan apapun. Lo mau jualin gue misalnya water filter kek. Lo mau kasih gue jualan mobil. Lu mau kasih gue jualan properti, pasti laku. Dengan skill yang gue punya sekarang. Nah, jadi gue bakal tajemin skill persuasi gue. Gimana caranya ngomong sama orang, ya. Karena gue tahu sales is a numbers game. Jadi misalnya, gue tahu tiap kali gue telepon 100 cold call, 1 itu beli. Gue tinggal telepon 500 untuk dapat 5. Ya, jadi yang penting kita kerja keras, kita disiplin, telepon terus. Kalau kita tingkatin skill kita, misalnya kita lebih jago persuasinya, lebih jago jualannya ke orang. Orang lebih nyaman sama kita. Mungkin dari 100 bisa 2 yang convert. Jadi kalau mau dapat 10 klien, telepon 500 orang. Sales pokoknya intinya, it's a numbers game. Jadi seberapa gigih kita, seberapa disiplin. Jadi uang pertama yang gue actually akan dapetin, gue gak akan kerja yang kayak UMR, gue gak akan kerja yang lain-lain, gue langsung hantam di sales. Karena kalau misalnya gue mau cari kerjaan korporat yang uangnya banyak dengan skill gue, misalnya contohnya investment banking dan lain-lain, tanpa koneksi itu rada nggak mungkin. Jadi yang uangnya bisa sama, bisa puluhan juta, yaitu adalah sales. Itu kan opsi pertama. Kalau gue terlantar gitu di pinggir jalan ya, itu opsi pertama yang gue akan lakukan. Gue langsung ke sales. Nah, sambil kerjain opsi pertama ini, gue akan punya side hustle. Jadi gue akan kerjain opsi kedua nih. Jadi gue bukan salah satu opsi, tapi gue pasti jadi sales sambil gue nyambi ngerjain bisnis gue. Nah, gue akan kerjain bisnis. Kenapa? Karena gue tahu untuk kita jadi kaya, antara kita jadi owner dari bisnis atau kita punya bagian kecil dari bisnis orang sebagai investor. Tapi kan gimana caranya jadi investor kalau nggak punya duit? Jadi harus punya duit dulu. Nah, di sini yang gue akan tekanin ke kalian adalah bisnis itu nggak perlu modal. Kalian nggak perlu mindsetnya, oh dia orang kaya baru bikin bisnis. Nggak. Bisnis itu banyak banget yang modal otak. Dan gue akan contohin salah satunya di sini. Dan ini juga udah pernah gue kerjain. Kalau misalnya gini, kita lihat bisnis ya. Bisnis itu ada 2. Ada yang modal otak ya, sama ada yang capital intensive. Maksudnya capital intensive itu apa? Kita butuh modal besar untuk bisnisnya awal mulai running. Contohnya, kita mau buka toko bangunan. Kita perlu misalnya inventory 5 miliar, 10 miliar gitu. Cuma kita nggak punya uang seperti itu. Kita mau buka misalnya klub malam. Kita butuh uang untuk renovasi 40 miliar segala macam. Kita nggak punya uangnya untuk bikin seperti itu. Tapi kita punya apa? Kan gue sisain otak kan. Gue nggak punya uang tapi punya otak. Jadi gue cari bisnis yang bergerak di bidang jasa. Karena yang gue perlu jual cuman expertise gue atau otak gue. Jadi tinggal diasah. Kalau kalian yang belum punya skillnya, tinggal diasah. Kalian bisa jualin. Gue nggak akan cari ya bisnis yang jualan barang. Gue nggak akan cari dropshipping. Gue nggak akan cari bisnis yang ibaratnya perlu QC banyak, perlu ngerti accounting yang dalam. Itu gue hindarin bisnis kayak gitu. Karena tujuannya gue masih lapar nih. Gue butuh makan, gue jadi sales, mungkin bisa 10-20 juta langsung per bulan. Habis itu gue langsung mulai bikin untuk bisnis service ini. Nah, tapi pertanyaan service di mana? Bisnis yang nggak perlu karyawan banyak,
bisnis yang nggak perlu inventory management, bisnis yang nggak perlu QC/QC yang ribet. Gue tahu mungkin ada beberapa dari kalian yang bilang, oh jualan barang kan bisa kaya. Betul, jualan barang tuh bisa banget kaya, dan itu menurut gue uangnya lebih banyak sebenarnya kalian jualan produk dibanding kalian jualan jasa. Tapi untuk bikin sebuah produk itu butuh kalian knowledge yang lebih tajam dan butuh waktu yang lebih panjang. Sedangkan kalau jasa itu bisa langsung dijual besok asal kalian ketemu kliennya. Kalian punya skill apa, kliennya butuh solusi apa, kalian ketemu di tengah, kalian dapat uang. Nah,